Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Waalaikumsalam. Baik. Doa dimulai. Ini sudah diisi absensinya, nak. Sudah, Bu. Apakah anak ibu naik pesawat semuanya? Pernah, Bu. Ya, penerbangan. Pesawat terbang yang bergerak ke atas akan mengalami kecepatan linier, ya. Kecepatan linier ini terjadi apabila bentuk lintasan pesawat terbang mulai dari bergerak sampai terbang itu berbentuk lurus. Jadi gerakan pesawat yang lurus ini kalau kita gambarkan dalam sebuah grafik, dalam sebuah sketsa, itu akan berupa garis lurus. Haruslah kalian ingat tentang bentuk fungsi, yaitu Fx sama dengan Ax tambah B. Cara menggambarnya yaitu dengan mensubstitusikan nilai domain dan daerah asal ke dalam rumus fungsi, kemudian isikan ke dalam tabel. Pelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat menggambar grafik persamaan garis lurus, kemudian menentukan titik perpotongan garis dengan sumbu koordinat, dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan grafik persamaan garis lurus dengan benar, dengan tepat, dan teliti. Sudah dikerjakan belum ini LKPD-nya? Sudah. Ibu minta kepada Eka, silakan kamu presentasikan. Pada presentasi saya akan menjelaskan contoh soal kegiatan 1 kita kemarin. Jadi pada garis tebal ayo mengamatinya terdapat soal, yaitu sebuah kereta api mainan bergerak dengan kecepatan konstan 20 cm per detik. Jarak yang ditempuh kereta setiap waktu atau T adalah ST sama dengan waktu dikali kecepatan, yaitu 20T. Jika digambarkan pada bidang koordinat kartesius, grafik jarak yang ditempuh kereta berupa garis lurus. Persamaan ST sama dengan 20T merupakan persamaan garis lurus. Jadi pertanyaan yang tepat yaitu mengapa persamaan ST sama dengan 20T merupakan persamaan garis lurus, dan bagaimana cara menggambar grafik persamaannya dengan benar. Supaya kita lebih jelas, kita lanjut ke garis tebal ayo mengumpulkan informasinya. Di garis tebal ayo mengumpulkan informasi, terdapat 2 kalimat yaitu ditanya dan diketahui. Untuk jawaban yang ditanya, kita masukkan pertanyaan pada ayo menanya tadi, kita tinggal memindahkannya saja, yaitu mengapa persamaan ST sama dengan 20T merupakan persamaan garis lurus, dan bagaimana cara menggambarkan grafik persamaan garis lurusnya dengan benar. Lanjut, diketahuinya kita menjawabnya sesuai dengan soal ayo mengamati tadi, yaitu kecepatan konstannya 20 cm per detik dan jarak yang ditempuh setiap waktunya yaitu 20T. Lanjut, kita ke garis tebal ayo mengasosiasinya. Pada garis tebal ayo mengasosiasi ini terdapat tabel, dan kita langsung saja menaruh angka-angka sesuai dengan soal, karena sudah diketahui T-nya 0, 1, 2, 3, 10, dan 15. Jadi kita masukkan ST sama dengan 20T-nya, yaitu T-nya 0, jadi 20 dikali 0 sama dengan 0. Jadi titik koordinat T dan S-nya yaitu 0,0. T-nya itu sama dengan waktu dan S sama dengan jarak. Kita tinggal memasukkan titik koordinatnya. Lanjut ke T-nya yaitu 1. Jadi 20 dikali 1 sama dengan 20. Titik koordinat T dan S-nya yaitu 1, 20. Di T2-nya 20 dikali 2 sama dengan 40. Jadi titik koordinatnya 2,40. Di T3-nya... Bagus, Eka. Dilanjut, nak. Lanjut untuk gambar, nak. Lanjut. Begitu seterusnya sampai dengan 15, kita diajukan untuk menggambar titik koordinat tersebut sesuai dengan tabel dengan waktu sebagai X detik dan jarak sebagai sumbu Y cm per detik. Kita menggambarnya garis siku-siku dengan garis sampingnya waktu dan garis atasnya jarak. Garis sampingnya waktu kita boleh membuatnya dari angka 1 sampai dengan 15, sesuai dengan diketahui P-nya pada ayo mengasosiasi tadi. Dan jarak Ya, atasnya... bagus. Lanjut, garis apa yang terbentuk?
Garis yang terbentuk yaitu garis lurus, persamaan ST sama dengan 20T, disebut persamaan garis lurus karena memiliki dua variabel berpangkat 1. Ya, bagus sekali. Nah, Ibu apresiasi sekali dengan Eka Octavia. Yang lain, kira-kira ada yang menanggapi terkait presentasi yang disampaikan oleh Eka untuk kegiatan 1? Ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, Ibu yang bertanya. Nilai T pada LKPD itu sudah ditentukan 0, 1, 2, 3, 10, dan 15. Lalu bolehkah nilai T itu kita ganti dengan bilangan bulat negatif? Menurut saya bisa, Bu. Nilainya itu sama aja, Bu. Cuman tinggal dibuat min 1, min 2, min 3, gitu aja, Bu. Semuanya silakan disimak. Untuk soal nilai T itu apa kira-kira? T itu waktu ya. T adalah waktu, S adalah jarak. Kira-kira mungkin nggak waktu itu bilangan negatif? Mungkinkah waktu itu negatif? Iya. Jadi jawabannya apa? Tidak bisa. Bu minta di sini kepada Niko. Silahkan presentasi untuk kegiatan 2, nak. Langkah-langkah menggambar grafik garis lurus menggunakan titik perpotongan garis dengan sumbu koordinat, yaitu menentukan titik potong garis dengan sumbu X. Titik potong di sumbu X ataupun Y kita rubah menjadi 0. Jadi misalnya kalau kita ingin mencari X, kita akan merubah salah satu variabel tersebut menjadi 0. Seperti contoh, substitusikan Y menjadi 0 ke dalam persamaan garis 2X tambah 3Y sama dengan 6. Jadi Y tadi kita rubah menjadi 0. Jadi 2X tambah 3 kali 0 sama dengan 6. 3 kali 0 sama dengan 0. Jadi 0 kita anggap tidak ada. Jadi 2X sama dengan 6. X sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Jadi garis memotong sumbu X di titik 3,0. Sebaliknya, kalau kita ingin mencari Y, kita harus merubah variabel X menjadi 0. 2X tambah 3Y sama dengan 6. Jadi 2 kali 0 tambah 3Y sama dengan 6. 2 kali 0 sama dengan 0. 0 kita anggap tidak ada, jadi 3Y sama dengan 6. Y sama dengan 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi garis memotong sumbu Y di titik 0,2. Lanjut, gambarlah titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y tersebut pada bidang koordinat kartesius, kemudian hubungkan kedua titik potong dengan garis lurus. Kamu sudah cukup bagus, sudah cukup mempersiapkan diri. Sama-sama kita menyimpulkan. Yang pertama, sampaikan. Persamaan garis lurus merupakan persamaan linear mengandung dua variabel berpangkat 1, Bu. Ya, dua variabel berpangkat 1. Kalau di dalam soal kegiatan 1, variabelnya adalah variabel S dan T. Kalau di dalam soal kegiatan 2, variabelnya adalah X dan Y. Dua-dua variabelnya pangkatnya 1. Apa bentuk umum persamaan garis lurus? Bentuk umum persamaan garis lurus ada 2. 1, garis eksplisit sama dengan Y sama dengan MX tambah C. 2, garis implisit sama dengan AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Iya, Ibu perbaiki ya, bukan garis eksplisit tapi bentuk. Nah, bentuk eksplisit yaitu Y sama dengan MX tambah C, dan bentuk implisit AX tambah BY tambah C. Bagaimana cara menggambar grafik garis lurus? Menggunakan titik bantu. Titik bantunya sembarang titik yang kita ambil. Nah, namun ada pengecualian untuk soal-soal yang dalam kehidupan sehari-hari tidak perlu kita misalkan ke bilangan negatif, bilang positif saja. Kemudian cara kedua adalah menggunakan titik perpotongan pada sumbu koordinat, yaitu titik potong pada sumbu X dan titik potong pada sumbu Y. Setelah ini, kembali ke Google Classroom, kerjakan tes formatif bahwa garis yang dibuat dalam kegiatan 1 dan kegiatan 2 itu memiliki kemiringan. Kemiringan garis itu akan kita pelajari pada pertemuan minggu depan. Seleksi pembelajaran. Nanti ada kuesioner yang akan kalian isi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.